Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari sidang Widid Zuhur yang berbahagia, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang al-ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dapat perhatian dari Allah secara umum tanpa kecuali beriman atau tidak beriman, itu akan mendapat perhatian secara umum dari Allah dalam berbentuk kehidupan dan sarana kehidupan. Orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dia dengan Allah, maka semakin dia akan mendapat perhatian khusus dari Allah. Di antaranya adalah orang-orang yang bertakwa. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi kebersamaan di sini secara khusus. Yang kedua, wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Yang dua ini telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang masuk kita kepada yang ketiga, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya Allah lebih dekat kepada orang yang sabar. Allah lebih memperhatikan orang-orang yang sabar. Allah memprioritaskan orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Pernah seseorang bertanya kepada Rasul, su'ila anis sobri, tentang sabar. Faqala, lalu Rasul menjawab, as-sabru arba'ah. Sabar itu ada 4 kriterianya. Jadi sabar itu ada 4 kriterianya. Yang pertama adalah awal wa sabru inda sodamatil ulah. Jadi sabar yang pertama itu adalah sabar ketika mendapat pukulan pertama. Apa maksudnya ini? Orang sabar ketika mendapat pukulan pertama. Artinya
di dalam kehidupan ini banyak hal yang kita hadapi tidak sesuai dengan harapan kita. Kita ingin berjumpa dengan teman kita. Perasaan teman kita ini akrab dengan kita. Harapan kita berjumpa tentu mesra perjumpaan itu, gembira perjumpaan itu. Ternyata berbeda dengan harapan kita. Teman kita cuek saja dia, bahkan terasa tidak memperhatikan kita. Kira-kira reaksi kita positif apa negatif? Ini akan menentukan kualitas sabar kita. Orang-orang yang tidak sabar langsung emosi, langsung berpikir negatif. Mentang-mentang sudah kaya, mentang-mentang sudah hebat, sekarang sombong dia. Padahal sebenarnya kan belum tentu. Boleh jadi sedang memikirkan sesuatu, boleh jadi sedang menghadapi sesuatu yang berat, sehingga kita tidak dia perhatikan. Nah, mampu tidak kita berpikir positif? Orang yang berpikir positif dengan sesuatu yang tidak dia harapkan terjadi, itulah orang sabar itu. Atau di perjalanan, dua-duanya sudah sama hati-hati. Boleh jadi di jalan yang agak sempit, lalu bergeser mobil dia. Sudah jelas dua-duanya tidak ingin tabrakan, tapi terjadi tabrakan itu. Kira-kira reaksi pertama kita bagaimana? At-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaitan. Hati-hati itu dari Allah, menahan diri itu dari Allah, emosional itu dari setan. Kecenderungan kita mana yang lebih dominan, emosional atau menahan diri? Apalagi kita punya power. Boleh jadi badan kita besar, boleh jadi pangkat kita tinggi, boleh jadi kita adalah orang kaya, terpancing untuk marah. Padahal tidak mungkin orang itu ingin tabrak dengan kita, sama dengan kita. Mampu tidak kita berpikir positif waktu itu dan menahan diri? Itulah sabar itu. Pendek kata, apapun yang kita harapkan dalam kehidupan ini, sesuai apa tidak sesuai dengan keinginan kita terjadi, berarti kejadian itu diizinkan oleh Allah, punya hikmah kebaikan. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi sesuatu itu, peristiwa itu, melainkan terjadinya atas izin Allah. Kalau izin Allah, pasti ada maksud baik di belakangnya. Dan orang yang bersabar mampu menganalisa itu. Jadi setiap peristiwa yang menimpa dia, selalu dia hati-hati, selalu dia ceroboh, dan dia tidak mau bertindak yang tidak baik. Ya kan? Nah, itulah orang sabar itu. Jadi kehati-hatian, menahan diri dalam bertindak dengan segala sesuatu yang dia tidak harapkan. Ini yang pertama. Yang kedua, was-sabru inda arwa'il faraid. Sabar menunaikan apa yang telah diwajibkan Allah. Jadi bagaimanapun sibuknya dengan pekerjaan, bagaimanapun sibuknya dengan agenda hobi dia, kalau sudah datang panggilan Allah, berani dia meninggalkan itu. Dia sedang rapat, nanti kita tunda dulu rapatnya, kita salat dulu.
dia sedang jualan, nanti ya kan kita lanjutkan transaksi kita setelah kita menunaikan panggilan Allah. Artinya di saat dia asik dengan sesuatu, dengan urusan dunia dia, walaupun dia sedang suka, sedang senang, berani dia meninggalkan. Kita stop dulu, kita break dulu. Kenapa? Azan berkumandang, Allah memanggil kita. Seganding yang wajib dengan yang wajib, dulukan yang lebih wajib. Seganding yang wajib dengan yang sunat, dulukan yang wajib. Jadi dia berani menata itu, mendahulukan perintah Allah. Itulah orang sabar itu. Nah, kita kan sering tidak sabar, tanggung, sebentar lagi, waktu kan masih panjang. Nah, kita terpancing dengan keinginan dunia dan keinginan hawa nafsu kita. Nah, ini yang terjadi. Jadi orang sabar itu dia mendahulukan perintah Allah walaupun dia sedang asik dengan kehidupan dunia dia. Berarti dia meninggalkan. Itulah sabar. Lalu yang ketiga, wasabru ala jitinami maharimillah. Sabar menjauhi apa yang diharamkan Allah. Dia bisa memainkan, dia punya kesempatan untuk melakukan, tapi dia tahu ini dilarang oleh Allah, ini dibenci oleh Allah, ini dilarang oleh Rasulullah, ini dibenci oleh Rasulullah. Artinya segala sesuatu yang haram, segala sesuatu yang dilarang, walaupun mendatangkan keuntungan materi kepada dia, dia berani menolak. Ya kan? Dia masuk kerja, tapi harus menyogok, stop, biarlah tidak dapat kerja. Dia mau naik pangkat, tapi harus nyogok, stop, biarlah tidak naik pangkat. Dia mau jual sesuatu, tapi harus menyembunyikan cacatnya. Tidak akan bercerita tentang yang baik, seakan-akan cacat itu tidak ada. Tidak mau dia melakukan. Kenapa? Dilarang. Walaupun masih bisa kaya, walaupun masih bisa dapat keuntungan, tapi dengan cara yang dilarang. Stop, biarlah tidak kaya, biarlah tidak berpangkat, biarlah tidak terkenal kalau harus melakukan yang dilarang atau yang haram. Nah, itulah orang sabar itu. Dia pingin, siapa yang tidak pingin harta? Siapa yang tidak pingin kedudukan? Siapa yang tidak pingin ketenaran? Tapi caranya, niatnya harus benar, caranya harus benar, istiqamah di atas kebenaran, tetap targetnya mencari reda Allah. Nah, itulah orang sabar tadi. Mampu menjauhi apa yang diharamkan Allah, walaupun dia mampu bermain dan punya kesempatan untuk bermain. Dan yang terakhir, wasabru 'alal masaib. Sabar ketika berhadapan dengan cobaan. Karena cobaan ini kan ada 3 tipenya. Yang pertama, mengazab orang yang senang berbuat dosa. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Pasti akan kami rasakan azab yang kecil sebelum datang azab yang besar agar mereka kembali. Jadi kalau ada cobaan, menderita kita, itu pertanda memang kita sedang bergelimang dosa. Karena yang diazab adalah para pendosa. Yang kedua, ada orang yang beriman tapi cenderung lalai. Dia beriman, dia beribadah, tapi ibadahnya itu cenderung lalai. Menyelesaikan urusan dunia dia dulu, baru panggilan Allah. Orang yang seperti ini
Allah berikan cobaan tapi berupa pelajaran atau teguran. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggulah, Allah akan mendatangkan pelajarannya. Allah akan mendatangkan tegurannya. Ujung-ujungnya apa? Faiza mubsirun. Kita akan diingatkan dosa kita. Oh iya, ini karena saya melakukan kesalahan ini. Oh iya, kemarin saya melakukan kesalahan itu. Oh iya, kemarin saya melakukan kesalahan yang begini. Diingatkan kita, faiza mubsirun. Jadi dia beriman tapi cenderung lalai dalam beribadah. Allah berikan pelajaran. Yang terakhir, dia taat, dia patuh, rajin, tepat waktu ibadah. Apakah terlepas dari cobaan? Tidak. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi cobaan yang Allah berikan kepada dia berbentuk ujian. Ujian itu untuk apa? Untuk naik kelas, untuk menjemput nikmat yang lebih baik. Makanya orang yang sabar itu, selama dia sabar, ampunan untuk dia. Selama dia sabar, pahala untuk dia. Selama dia sabar, diingatkan dosa dan kesalahan dia. Selama dia sabar, diangkat derajatnya. Andaikan dia meninggal dalam keadaan sabar tadi, surga menunggu dia. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Jadi ganjaran untuk orang-orang yang sabar tadi, Allah sediakan surga dengan berbagai macam kemewahannya. Jadi Allah tidak pernah mengazab hambanya. Allah tidak pernah mengazab orang yang beriman. Allah menguji orang yang beriman supaya dia mendapatkan kenikmatan yang lebih baik dan lebih tinggi. Itu untuk orang-orang yang taat. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, kita simpulkan bahwasanya di antara orang-orang yang akan mendapat nikmat khusus, perhatian khusus dari Allah adalah orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.